Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gradina Fridolin Berek dengan nomor induk mahasiswa 1411901. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Mikrobiologi Dasar yang diasuh oleh Ibu Hildegardis Misa SPD MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme organisme. Pendahuluan. Semua organisme, termasuk mikroorganisme, harus memperoleh energi pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 1. Mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. 2. Mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. 3. Mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. 4. Tumbuh dan berkembang biak. 5. Pergerakan seluler. B. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis. Metabolisme sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Katabolisme istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Katabolisme istilah yang digunakan untuk memproyeksikan reaksi terlibat dalam sistem mikromolekul dan membutuhkan masukan energi. C. Peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Sel enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Klasifikasi enzim. Hong menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urease dan amilisase. Namun, enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti bensis, renin, dan trypsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Temperatur. Lajur kimia akan meningkat dengan meningkatnya temperatur, yakni akibat gerak yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan merusak jika temperatur terlalu tinggi. 2. pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sistem katalistik sehingga aktivitas enzim menurun. 3. Konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu aktivitas enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. D. Prinsip menghasilkan energi pada mikro. Menurut Hong, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosis trifosfat atau ATP.
ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Sekian dari penjelasan tentang metabolisme. Terima kasih.